Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang
sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan limpahkan pada kita pagi ini, bersama-sama bisa menikmati kebenaran firman Allah. Walaupun kita tidak bisa berkumpul seperti biasa dalam kebaktian ibadah raya, tapi dengan cara yang lebih sederhana, tapi kami berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan supaya kami sekalian bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kembali kita bersama-sama akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar firman Allah dan mendengarkan firman Allah. Walaupun kami tidak berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam kegiatan ibadah raya di rumah Tuhan. Karena peraturan pemerintah berhubungan dengan wabah virus corona ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan Tuhan juga akan memberkati. Sehingga kami tidak kecewa dan tidak putus asa. Karena kami yakin dan percaya janji Tuhan akan menyertai, akan tetap berlaku selama kami masih hidup. Kami menyerahkan seluruh firman Allah yang kami akan sampaikan pada pagi ini. Mohon Tuhan akan memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dalam perkara yang kecil sekalipun, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan setuju dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, hamba sudah berdoa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi ini kita bersama-sama akan membaca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama, Yakobus pasal 4 ayat 17. Kemudian yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu
yang saling berjuang dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pagi ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan dengan satu tema. 3 kata yang menjelaskan tentang dosa. Sekali lagi, 3 kata-kata yang menjelaskan tentang dosa. Tidak semua orang mengerti dan menyadari bahwa dirinya berdosa. Mengapa? Yang pertama, menganggap dirinya benar. Atau juga menutupi dirinya sehingga orang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan dirinya ini. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Dalam kesempatan ini kita kembali bersama-sama belajar daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan berada di satu tempat dan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan baca dulu dari Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat yang sudah kita baca ini, Yesus menjelaskan bahwa tidak semua manusia mengerti akan dosa yang dia lakukannya. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan dengan perumpamaan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. 2 orang yang hidupnya sangat berbeda. Ahli Taurat, ya, dia adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Berbangga diri dengan keadaannya sebagai tokoh-tokoh agama dan sangat disegani, dihormati. Ya. Dan pemungut cukai ini adalah salah satu orang juga masih bangsa Israel, tapi dia bekerja secara duniawi ini, secara materi dia sebagai pemungut cukai, pajak dari pemerintah Romawi. Jadi pemerintah Romawi menyerahkan tugas pemungutan pajak ini kepada bangsa Yahudi sendiri. Dan orang-orang Yahudi membenci pekerjaan seperti ini. Begitu juga dengan orang-orang Farisi. Ya, sangat merendahkan orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, dianggap sangat hina. Dan kita melihat orang Farisi ini, ya tokoh agama Yahudi atau Yudaisme ini, dia berkata, sekali lagi kita baca dulu ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kita melihat di sini orang Farisi ini berdoa, bukan mengakui segala kekurangannya, tapi dia membenarkan diri sendiri dengan membandingkan dengan kehidupan orang lain, khususnya pemungut cukai yang ada di bait Allah ini. Dia berkata, hamba bersyukur hamba tidak seperti orang lain. Tidak berzina, tidak mencuri. Dan kemudian dia berkata membayar perpuluhan dan lain sebagainya. Dan dia memuji-muji diri sendiri. Dan dia menganggap dengan semua apa yang dilakukan ini, dia bukan orang yang berdosa. Dia bukan orang yang berdosa. Dan ini banyak terjadi dan dilakukan oleh banyak orang-orang Kristen di dunia ini. Ya, bahkan orang yang melayani pekerjaan Tuhan, seringkali mereka tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Jemaat tidak tahu kalau hamba Tuhan sendiri terikat dengan dosa yang nampakkan di mimbar saat memberitakan firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan di luar itu kadang-kadang tidak ada orang mengetahui. Jadi kadang-kadang orang berbangga diri seperti orang ahli Taurat ini. Menganggap dirinya adalah orang benar karena tidak seperti orang lain. Tapi ini tidak akan menjamin bahwa dia bukan orang yang berdosa. Ya. Jadi banyak orang tidak mengerti dosa itu apa. Ya, digambarkan. Ini satu hal yang luar biasa ya. Orang Farisi ini kan tokoh-tokoh agama bangsa Yahudi ini. Tapi Tuhan Yesus menggunakan orang Farisi ini sebagai perumpamaan di dalam pelajarannya. Ya. Kenapa Tuhan tidak takut? Karena Tuhan mengenal kebenaran. Dan Tuhan tahu kehidupan orang Farisi seperti apa. Ya. Dan tidak sedikit dan tidak sekedar orang Farisi seringkali datang kepada Tuhan Yesus. Datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Apakah mampu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang Farisi ini. Menganggap dia hebat, jadi lebih daripada Tuhan Yesus. Jadi dia datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Tapi dengan sederhana Tuhan Yesus mengembalikan jawabannya sehingga orang Farisi ini tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Tuhan Yesus. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, merendahkan orang lain. Ya. Firman Tuhan menjelaskan dan menegaskan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 dan kemudian ayat 10. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita, ya, semua orang, semua manusia ini berdosa. Jadi tidak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua berdosa dan harus menyadari. Dan dosa ini tidak pernah bisa disembunyikan ya dengan berpura-pura. Sebab itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 3 kata yang menggambarkan tentang dosa. 1, kegagalan. Ya. Gagal untuk hidup sesuai dengan standar hidup yang telah ditentukan Allah. Nanti kita baca beberapa ayat ya, tapi saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, gagal untuk hidup sesuai dengan standar hidup yang ditentukan Allah. 1, mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ketiga. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa.
Yang kedua, berlagak tahu, mencari-cari persoalan, menimbulkan cedera dan kebencian. Ayat 4 dan 5. 1 Timotius. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Menganggap itu sebagai sumber keuntungan ibadat dengan cara seperti itu, mereka anggap sebagai satu keuntungan. Ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen dalam bergereja, ini di zaman akhir ini banyak terjadi. Gereja dinodai dengan kehidupan yang tidak benar. Dan mereka tidak pernah menyadari, justru mereka berbangga kalau misalnya gereja itu menjadi gereja yang kaya raya secara materi dan menjadi gereja yang duniawi. Mereka tidak sadar, menganggap itu satu hal yang wajar. Tapi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, ingat di dalam kitab Wahyu pasal 3 mulai ayat 14. Di sana dikatakan ada satu gereja di Asia zaman itu. Itu diberitahukan oleh Tuhan melalui vision kepada seorang muridnya, Yohanes, ketika berada di Pulau Patmos. Ada 7 gereja yang hidup di dalam keadaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu adalah gereja Laodikia. Gereja itu gereja yang sangat kaya raya. Dan kemudian gereja itu mengatakan, kami kaya, kami tidak kekurangan suatu apapun. Karena harta bandanya banyak. Tapi Tuhan tidak mengukur gereja itu dengan kekayaan harta dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, kamu miskin, kamu buta, kamu bertelanjang. Dan lebih menyedihkan, di Wahyu pasal 3 ini dijelaskan bahwa Tuhan yang seharusnya hadir di dalam gereja, membimbing, memelihara umatnya, dia tersingkir keluar. Itu ditulis di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20. Silahkan dibaca. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Seharusnya Yesus sebagai Allah, sebagai juru selamat, dia hadir di tengah-tengah umatnya, memberkati umatnya. Tapi di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 ini, dia berada di luar pintu gereja. Dan dia katakan, tengok aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membukakan pintu hatinya, aku masuk ke dalamnya, tinggal bersama dengan dia, makan bersama dengan dia. Artinya Allah bisa memberkati gereja ini. Tetapi banyak gereja yang tidak sadar, mereka berpikir kita senang, bangga karena gerejanya kaya dan sebagainya. Tapi mereka tidak sadar, mereka sudah menjadikan gereja itu bukan sebagai tempat ibadah, tempat untuk membimbing umat dalam beribadat kepada Tuhan dan belajar firman Allah. Tapi menjadi tempat untuk berusaha secara materi. Tidak salah gereja kaya raya, tapi bukan itu yang utama yang Tuhan berikan. Ini terjadi di banyak gereja di akhir zaman ini. Dan kita harus menyadari semua ini. Kalau kita terlibat dengan hal yang sama seperti itu, bisnis di dalam gereja, hati-hati. Sebab satu saat apa yang kita lakukan akan membawa kehancuran kepada kehidupan kita sendiri. Yang berikutnya, jauhkanlah semuanya. Jadi semua yang tadi sudah disebutkan ini.
Jauhkanlah semuanya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang harus diusahakan di dalam gereja supaya kita tidak kehilangan anugerah daripada Tuhan. Kata yang kedua adalah pelanggaran. Pemberontakan terhadap kebenaran Allah atau firman Allah. Titus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Titus 1, 15 dan 16. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengakang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dan ini pengertian tentang dosa yang kedua. Pelanggaran atau pemberontakan terhadap kebenaran Allah. Dan ini juga banyak tidak disadari oleh gereja-gereja Tuhan. Ada banyak orang yang mengajarkan firman Tuhan dengan cara yang salah. Misalnya, yang banyak terjadi di akhir-akhir ini, nubuat diajarkan. Bahasa roh diajarkan. Mengapa terjadi seperti ini? Karena mereka tidak mendalami firman Allah. Mereka hanya mengharapkan popularitas. Ada seorang jemaat saya yang pernah pindah ke gereja yang lain setelah pernikahan dia mengikut suaminya. Tapi dia kembali lagi dan ketika saya menanya kenapa kembali lagi? Kan kamu seharusnya memang harus mengikuti suamimu sudah menikah. Gak mau om, saya tidak senang di sana. Bahasa roh diajarkan kepada anak-anak kecil. Ya tuh diajarkan oleh orang-orang di gereja itu. Roh siapa? Sebab bahasa roh itu, karunia lidah ini, tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Orang-orang tertentu yang bisa menikmati karunia lidah ini. Dengan satu keyakinan. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2 ketika gereja lahir. Itu murid-murid semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Di bawah ada berkerumun banyak orang menyaksikan dan mendengarkan apa yang terjadi di atas loteng di Yerusalem ini. Mula-mula mereka berkata, mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk sebab dianggapnya mereka sedang ngaco gitu, berbicara dengan ngawur gitu. Tapi kemudian setelah itu Petrus keluar dan mengatakan, kami tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi. Kami menikmati janji daripada Allah, menggenapi janji Allah bahwa kami akan mengalami berbicara di dalam bahasa roh. Dan kemudian yang di bawah tadi mengejek ini ada sebagian berkata begini, dengar, mereka berbicara dengan bahasa kami. Bahasa orang Itali, orang Libertini, dan bahasa-bahasa yang lain. Mereka memuliakan nama Allah dengan bahasa-bahasa kami. Dan mereka ngerti. Itu tidak diajarkan oleh manusia. Tapi di akhir zaman ini banyak terjadi seperti itu. Dan gereja itu tidak sadar. Dan kemudian yang paling negatifnya terjadi nantinya pertentangan satu dengan yang lain. Nubuat diajarkan, penglihatan diajarkan seperti satu pelajaran di sekolah seperti itu. Karena tidak membaca firman Allah, padahal firman Allah itu kita membaca di dalam 1 Korintus 12 untuk melengkapi gereja dalam kegiatannya di dalam dunia ini. Allah melengkapi dengan 9 karunia Roh Kudus. Itu datangnya daripada Tuhan. Salah satu tadi adalah nubuatan. Karunia lidah membedakan roh. Itu daripada Tuhan, tidak bisa diajarkan oleh manusia. Dan harus mengerti.
Dan ada banyak kemudian gereja-gereja yang kacau, terjadi perpecahan di antaranya. Karena hal-hal yang seperti ini. Saya melihat sendiri. Sebab saya pernah datang ke tempat seperti itu dan sangat menyedihkan. Ya, pernah saya datang ke tempat itu menjadi relawan untuk membantu mengajar di sekolah itu. Dan waktu saya mengajar, ada murid-murid berkata, Om, saya mau tanya, nubuat itu gimana Om? Ya, saya melihat ini salah seorang murid di sini seringkali bernubuat, dan satu kali kami itu saking jengkelnya kemudian mengancam orang ini. Saya tidak sebutkan namanya di sini. Ya, anak ini diancam, dengar ya katanya. Sekali lagi kamu nubuatan kami akan masukkan ke dalam sumur. Di situ ada sumur yang cukup besar. Ya, itu sekolah Alkitab dulu. Ya, masukkan ke sumur besar ini. Waktu diancam begitu, dia berhenti, tidak lagi berani bernubuatan dan sebagainya. Dan anak-anak itu berkata, apa seperti itu nubuatan itu? Bukan. Nubuatan itu daripada Allah. Tidak ada orang bisa menahan. Kalau Tuhan harus berbicara kepada mereka melalui seorang nabi, nabi itu harus berbicara. Dan tidak bisa ada yang menghalang-halangi. Dan sekarang di zaman-zaman akhir ini banyak orang yang tidak mengerti lalu kemudian mengajarkan sehingga kemudian terjadi masalah-masalah yang kurang baik di dalam gereja. Ya. Jadi pelanggaran pemberontakan terhadap kebenaran Allah atau firman Allah. Kemudian yang ketiga, menyimpang, memanipulasi kebenaran Allah atau firman Allah. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya. Kita melihat di sini membukakannya bagi dongeng, disamakan firman Allah, kebenaran firman Allah seperti dongeng. Ini satu kesalahan dalam memberitakan firman Allah terjadi karena mereka tidak mengerti. Dan ini merupakan dosa yang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar dalam penderitaan, ya. Lakukan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ayat yang kelima, 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tunaikan tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh gereja di akhir zaman ini. Bukan membiarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam gereja. Kita harus menyadari ini. Kalau kita salah, kita harus sadar dan kemudian bisa memperbaiki diri. Upah dosa adalah maut. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kita melihat di sini Roma 14 ayat 12 memberitahukan kepada kita manusia mungkin bisa berpura-pura dan bisa bersikap tidak peduli dengan nasihat atau peringatan orang lain. Tapi firman Allah mengatakan
satu kali kita tidak akan bisa lolos. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Tidak akan bisa luput daripada pertanggungan jawab ini. Di dunia dengan kuasa uang kita bisa membebaskan diri dari pertanggungan jawab karena kesalahan. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satu barang apapun untuk bisa meloloskan diri dari perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak akan ada yang luput. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, firman Allah mengatakan satu kali manusia akan mati dan kemudian itu datang hukuman. Jadi kita mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Dan kita harus menyadari bukan sekarang yang kita hadapi, tapi yang akan datang di dalam kekekalan ini. Itu yang tidak bisa dihindarkan. Kita harus sadar dengan semua ini. Anugerah Allah adalah belas kasihan dan pengampunan dari dosa. Anugerah Allah adalah belas kasihan dan pengampunan dari dosa. Mengaku dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan berbangga diri sebagai orang yang benar. Lukas 18 tadi, kita kembali membaca ayat 13-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di dalam pelajaran perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan ini, orang Farisi berbicara dengan lantang. Dia membenarkan dirinya sendiri dan menganggap dia tidak bersalah. Tapi pemungut cukai ini dikatakan oleh firman Allah, dia tidak berani menengadah ke atas. Dan dia menepuk dadanya dan berkata, "Ampunilah hambamu dari segala dosa dan kesalahannya." Mohon belas kasihan dan pengampunan ini yang Tuhan kehendaki. Belas kasihan dan pengampunan dari segala dosa dan kesalahannya, bukan berbangga diri. Yang berikutnya, rela ditegur dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Rela ditegur dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan satu hal yang mudah. Ditegur kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh. Selama saya melayani pekerjaan Tuhan, saya mengalami masalah seperti ini. Ya, firman Tuhan memerintahkan kepada saya, di dalam Alkitab, kalau tidak salah di dalam kitab Yehezkiel, di sana ada satu pelajaran. Seorang hamba Tuhan ini adalah penjaga atas umatnya. Kedudukannya di atas menara. Dia bertanggung jawab di atas menara ini mengawasi gerak-gerak yang terjadi di luar daerah, di luar kota yang dilindunginya. Dan juga memberi perhatian kepada rakyat yang hidup di dalam lingkungan tembok ini. Tidak ada kesempatan untuk tidur atau berlalai-lalai. Dia mempunyai tugas tanggung jawab yang cukup berat. Menegur, menasihati. Dan kalau dia melihat di luar, dari zaman dahulu, negeri itu atau kota ini dikelilingi benteng. Dan ada menara-menara pengawas. Jadi pengawas itu memperhatikan apa gerakan-gerakan yang di luar. Kalau ada gerakan yang tidak baik, cepat dia memberitahukan. Dan kalau tidak peduli, dia lalai atau tertidur dan sebagainya, firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak mau memberitahukan, memberi nasihat, firman Allah mengatakan dosanya tertanggung di atas kamu. Jadi punya tanggung jawab, nggak main-main, ya, nggak main-main di sini. Rela ditegur dan bertobat dengan sungguh-sungguh untuk
sadar, bertobat dengan sungguh-sungguh itu bukan satu pelajaran yang mudah. Saya melayani pekerjaan Tuhan, saya melihat dengan mata kepala sendiri dari muda sampai tua. Kadang-kadang saya melihat di dalam gereja orang berbuat perkara yang tidak benar. Saya berusaha untuk menasihati, tidak di mimbar. Secara pribadi, ngomong secara pribadi, menasihati supaya menghentikan perbuatan yang dilakukan. Tapi daripada berbalik, sadar orang itu membenci saya. Ya, tidak apa. Yang penting saya sudah menyampaikan nasihat supaya orang itu sadar kemudian bertobat. Karena Tuhan Yesus sendiri pada waktu ada di dalam dunia, seringkali dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hidup dengan cara yang tidak benar. Mereka tidak bertobat, mereka marah dan mereka membenci Tuhan Yesus. Kita melihat beberapa waktu yang setelah lewat ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Salah satu tuduhan yang paling hebat kepada Tuhan Yesus adalah datang daripada imam-imam dan orang Farisi dan ahli Taurat. Salibkan dia sebab dia sudah menghujat Allah, mengaku dirinya anak Allah. Mereka itu, mereka yang sering ditegur tapi tidak bertobat, membenci Tuhan Yesus. Tidak apa, itu bagian daripada setiap hamba Tuhan. Kalau tidak melakukan, kita akan menanggung kalau orang itu menderita hukuman. Kata Tuhan, dosanya tertanggung atas kamu. Ya, ada banyak hal-hal yang terjadi di gereja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tanggung jawab. Baik jemaat maupun pengerja-pengerja ya harus bertanggung jawab, tidak membiarkan semua ini. Ya, selama saya melayani, saya diberikan kesempatan diundang ke berbagai gereja. Dan yang luar biasa ketika saya di gereja sendiri menghadapi masalah-masalah yang sangat-sangat menekan. Waktu saya melayani di luar, banyak gereja yang mengundang, tidak ada gereja yang tidak ada masalah di dalamnya. Semua bermasalah. Ada pengurusnya yang langsung berbicara kepada saya, minta saran bagaimana saya harus berbuat untuk mengatasi semua ini. Dan saya tidak ceroboh. Saya tidak mau cepat-cepat berkata supaya saya mendapat pujian. Tidak. Ya, karena bukan hak saya. Saya tidak ingin kalau saya kemudian menasihati, memberi nasihat kepada mereka, kemudian menyebar luas. Nanti saya dituduh ngadu domba di antara pengurus mereka karena masalah ini. Saya berdoa dan kemudian saya berkata, duduk semeja, selesaikan masalah itu dengan penuh kasih. Jadi kalau kita di dalam dosa dan kemudian ditegur melalui seseorang yang Tuhan pimpin untuk memberikan teguran, jangan keraskan hati. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Ini terakhir, ayat yang terakhir. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Firman Allah di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 ini mengatakan, jikalau pada hari ini roh berbicara kepada kamu menegur, jangan keraskan hatimu dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Itu yang membawa kepada kita damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tidak berpura-pura, tidak bersikap masa bodoh atau kemudian membenci orang menegur. Tapi sadar, dan kesadaran itu akan menolong kita makin hari makin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita makin maju di dalam Tuhan. Setiap jemaat, setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja punya tanggung jawab untuk mengerti apa yang dimaksud dengan dosa ini. Bukan membunuh, bukan berzina saja, tapi ada banyak yang lain yang tidak kita sadari, yaitu melanggar firman Tuhan dan melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan membimbing seluruh jemaat di gereja Bethesda ini di masa-masa akhir yang penuh dengan masalah, ya, akan sadar dan kemudian mau mendekatkan diri. Saudara, kita mengalami masalah yang sulit.
bahaya bencana virus corona yang melanda seluruh dunia ini. Selama hidup saya sampai usia sekian, baru kali ini saya mendengar, saya melihat dan merasakan bahwa bencana itu, wabah ini melanda seluruh dunia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia termasuk bangsa Indonesia. Ya, semula ketika masih terjadi di Tiongkok, saya mendengar di televisi, Indonesia tidak mungkin mengalami bencana ini. Ya, tidak mungkin karena situasinya, cuacanya berbeda dengan Tiongkok. Tapi kemudian kita menderita hebat dan memberikan ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya kemudian saudara tidak bisa beribadat bersama-sama dalam kegiatan ibadah raya. Dianjurkan untuk beribadat di rumah secara pribadi. Saya sempat berbicara dengan seorang muslim ketika saya berada di Tegalega beberapa hari yang lalu. Orang itu berkata, kejadian ini, musibah yang terjadi ini, kesengsaraan yang sengaja Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena dosa. Seluruh manusia sekarang ini, di zaman akhir ini, mereka tidak peduli dengan dosa yang terjadi. Kita melihat kejahatan makin bertambah-tambah. Seolah-olah aparat keamanan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ditindak, di satu tempat muncul di tempat yang lain. Tidak ada henti-hentinya. Ya kalau dikatakan ini murka Allah, pasti juga ada murka Allah. Sebab kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak tempat-tempat, ada banyak manusia dihancurkan oleh Tuhan. Karena memang kejahatan mereka. Kita melihat Sodom dan Gomora. Ya, itu dihancurkan, tidak ada satupun yang selamat penduduk Sodom dan Gomora. Dan bekas tempat itu pun sampai sekarang belum diketemukan. Kenapa? Karena negeri ini penuh dengan dosa. Ada satu film yang pernah ditayangkan, hampir sama dengan kejadian yang dulu Lut tinggal di sana, Sodom dan Gomora. Nama film itu The Last Pompeii. Pompeii ini kota metropolitan milik bangsa Romawi. Jadi kota besar, kota ramai. Dan saya melihat ditayangkan di televisi, ada banyak dari dulu ahli-ahli purbakala, ya, mereka mencari di mana kira-kira tempat Pompeii yang sudah dihancurkan, ditenggelamkan oleh Tuhan ini. Sampai sekarang belum diketemukan dengan sejelas-jelasnya. Tapi ada seorang dokter kemudian menemukan sebatang tulang paha seorang anak umur 10 tahun. Waktu dia memeriksa tulang paha dari anak laki-laki kira-kira umur 10 tahun ini. Dia melihat di sana, di dalam tulang-tulangnya yang sudah ditemukan itu, di situ ada ya seperti wabah penyakit, seperti benih penyakit yang terjadi dan membinasakan anak ini. Dan benih penyakitnya itu yang biasa terjadi dengan orang laki-laki yang hidup dengan cara tidak benar. Itu satu virus atau baksil atau penyakit ya, sifilis. Anak 10 tahun itu karena dia terkena pengaruh karena orang tuanya hidup dengan cara tidak benar seperti dan Sodom dan Gomora. Dan kota itu dihancurkan sampai sekarang juga belum ketemu jejak-jejaknya. Jadi mari saudara-saudara kita tinggal di zaman akhir ini. Jangan terlalu tidak peduli. Kita perlu mendekatkan diri, berdoa, minta perlindungan Tuhan. Virus corona sedang merambah. Tapi saudara jangan membiarkan diri dalam ketakutan lalu bersembunyi, ya, dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Itu tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Yang menolong ini kalau kita mau menyerahkan semua masalah yang kita hadapi ke dalam tangan Tuhan. Ya. Tuhan berkata, berserulah kepadaku di dalam masa kepicikan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan Tuhan berkata juga di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat.
Aku akan memberi sentosa kepadamu. Itu janji Tuhan akan memberi sentosa. Kita melihat di akhir zaman ini seluruh bangsa Indonesia gelisah. Agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya adalah Tuhan Yesus, juru selamat kita. Yang menjamin keselamatan adalah pertobatan kita kepada Tuhan. Amin. Sampai sekian firman Tuhan. Semoga Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah kami pada pagi ini, kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami kembali bisa mendengar bagian daripada firman Allah. Hamba berdoa mohon Tuhan berkati supaya firman Allah ini tidak kembali dengan sia-sia kepada Tuhan. Tapi menjadi berkat bagi seluruh jemaat kami. Saudara-saudara, kami bersama-sama berdoa dengan hati yang penuh pengharapan dalam zaman yang penuh dengan kegelapan ini. Biarlah walaupun saudara tidak berkumpul bersama-sama dalam kegiatan ibadah raya ini, kami masing-masing di rumah berdoa dan jangan putus berdoa memohon pimpinan pemeliharaan perlindungan Tuhan. Bungkus seluruh jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka tinggal dan berada, kami tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kami yakin dan percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan akan memelihara, melindungi seluruh umat-Mu di gereja Bethesda. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa pada malam ini dan akhir dari ibadah kami. Serahkan seluruh jemaat kami, seluruh pengerja-pengerja-Mu, bungkus sepanjang hari ini dalam kuasa darah Tuhan yang suci dan Maha Kudus. Pagari dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, celaka, penyakit, kejahatan, dan orang-orang berniat jahat. Biarlah kami tetap bisa menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan yang indah di masa yang sangat mencekam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba sudah berdoa kepadamu ya Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang maha mulia dijadikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.